Haji Dakar Mekah siap menyambut kedatangan jamaah haji yang mulai bergerak dari kota Madinah. Nah, sebanyak 12 kloter dari Yogyakarta dan Jakarta diperkirakan akan tiba pukul 1 siang waktu Mekah. Jemaah haji gelombang 1 mulai didorong dari kota Madinah menuju Mekah. Nah, sebanyak 12 kloter dari Yogyakarta dan Jakarta akan bergiliran tiba di Mekah dan akan menempati wilayah Misfalah. Kepala Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Daerah Kerja menyatakan sebelum pendorongan ke Mekah, para jamaah akan mengambil ihram di lokasi Mikat Bir Ali atau Zulhulaifah. Setiba di jemaah yang akan tiba di kota Mekah, petugas secara berkala melakukan pengecekan dari dapur hingga makanan yang siap disajikan. Jadi nanti ketika jamaah sudah sampai di kota Mekah ya, sampai di hotelnya, nanti di hotel sektor 7 itu. Nah, SOP-nya jemaah tersebut ketika sudah datang sampai di depan hotel ya tidak turun dahulu, tapi nanti para petugas dan pihak-pihak terkait Arab Saudi, diantaranya pihak dari Syarikah, juga dari Markaz ya, yang menghandle masing-masing kloter, dia akan mengatur secara tertib ya. Jadi nanti ada petugas yang akan naik ke bis jemaah, kemudian memeriksa ataupun men-scan seluruh identitas ya. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana kesiapan serta persiapan petugas haji untuk menyambut jemaah yang akan tiba di kota Mekah, sudah ada jurnalis Berita 1 Uis Rita yang siap untuk melaporkan. Assalamualaikum Uis. Iya, ini kira-kira jam berapa para jemaah haji Indonesia akan tiba di kota Mekah? Lalu bagaimana persiapan dari petugas? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Mekah. Ya, dapat saya sampaikan bahwa jemaah haji Indonesia akan masuk ke kota Mekah pada hari ini, Kamis 30 April 2026. Yang pertama tiba adalah jamaah haji kloter 1 embarkasi Yogyakarta atau YIA 01. Para jamaah asal Yogyakarta ini akan tiba di Mekah dan nantinya akan menginap di Al-Asalah Bakiyah Hotel atau hotel dengan nomor 714 di sektor 7 Misfalah, Mekah. Para jamaah ini diperkirakan akan tiba di kota Mekah pada pukul 13.00 waktu Arab Saudi. Setelah itu berikutnya adalah kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 01 yang akan menginap di hotel nomor 710 di sektor 7 Misfalah. Sebelum ke Mekah, para jemaah akan mengambil ihram di lokasi Mikot Bir Ali atau Zulhulaifah. Dan setiba di Mekah nanti, para jemaah akan mendapatkan jadwal untuk menunaikan ibadah umrah wajib. Nantinya secara teknis di depan hotel Mekah, jamaah tidak langsung turun di bis. Petugas PPIH sektor dan perwakilan syarikah akan memberikan arahan agar proses masuknya jamaah hotel menjadi tertib. Ketua regu atau ketua rombongan akan turun dari bis untuk bertemu dengan tim akomodasi sektor guna menerima kunci kamar dan kartu rute bis salawat. Nah, ini juga penting kartunya. Setelah itu kamar masing-masing. Adapun untuk koper sudah ada petugas yang akan menangani. Jadi secara keseluruhan dapat saya sampaikan kloter yang akan didorong ke Mekah pada hari ini yaitu selain Yogyakarta ada juga Jakarta Pondok Gede, kemudian kloter 1 Medan Kuala Namu yang akan menempati sektor 6, lalu kloter 1 Palembang yang akan menempati sektor 6 juga, kemudian kloter Batam akan menempati sektor 2, lalu Jakarta Bekasi di sektor 9, Kertajati di sektor 8, lalu Solo di sektor Lombok di sektor 4, Makassar, kloter Makassar di sektor 2, lalu Jakarta Pondok Gede
di sektor 7 dan kembali Makassar di sektor 2. Selain persiapan hotel, yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan catering bagi jemaah haji. Jadi ada salah satu dapur yang kebetulan kami kemarin singgahi untuk melihat langsung bagaimana kesibukan dapur menyiapkan makanan bagi jemaah haji untuk di sektor 7. Dapur itu nantinya memiliki kapasitas produksi hingga 6.150 porsi untuk satu kali penghidangan. Kekuatan sarana dan prasarana ini diklaim mampu untuk mengeksekusi ritme distribusi makanan sebanyak 3 kali satu hari. Besaran porsi dan komposisi nutrisi telah diatur secara presisi guna mengakomodasi kebutuhan energi bagi orang dewasa secara beribadah. Nah, hal lain yang juga spesial untuk konsumsi tahun ini adalah bahwa semua bumbu-bumbu didatangkan langsung dari Indonesia. Jadi dijamin keaslian rasa dan cita rasa khasnya itu langsung dari tanah air, sehingga jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir untuk rindu makanan Indonesia karena semua bumbu diracik dan didatangkan langsung dari Indonesia. Demikian. Baik, Teh Eis, ini sepertinya seru sekali ya di sana ya. Nah ini kira-kira ada menu apa aja nih yang menjadi primadona bagi warga Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji di sana? Seperti apa? Ya, berdasarkan pantauan kemarin di dapur, ada masakan yang menjadi favorit adalah seperti rendang, lalu bumbu ayam Bali, dan lain-lain. Semua khas Indonesia didatangkan, dan setiap hari menunya itu berganti-ganti. Dalam satu hari pun antara makan pagi, siang, dan malam itu juga berganti. Semua menu komplit, ada sayuran, protein, buah, dan kudapan. Demikian. Jadi tidak akan bosan jemaah. Wah. Dan untuk lansia, untuk lansia juga disediakan makanan yang sudah didata berapa lansia. Jadi komposisinya itu makanannya lebih lembut, jadi agak berbeda dan tidak terlalu pedas begitu. Jadi sekalipun memang sedang berada di negeri nan jauh di sana begitu ya, namun tetap berasa juga kayak makanan rumahan dan juga makanan warteg itu tetap ada begitu ya. Baik, terima kasih Teh Eis Iya, Rita betul. ya atas laporan langsungnya dari kota Makkah, Arab Saudi. Semoga sehat-sehat selalu dan ibadahnya lancar di sana. Selamat siang waktu Indonesia. Iya, pemirsa, ini seorang kakek di